Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam ini, terlebih kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Terpuji Tuhan, marende sian buku ende nomor 525 ayat sada. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyadarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada malam hari ini tertulis di dalam Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukannya semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan,
menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sapuji matuata, marendes yang buku ende nomor 480 sada ayat sada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Pada pertanyaan malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Beginilah bunyinya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinea. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
pada zaman sekarang ini, orang banyak yang ingin dilihat, dikenal, dan dikagumi oleh banyak orang. Mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang hebat dan orang yang sangat dibutuhkan. Alih-alih berusaha untuk membuat nama Tuhan dikenal, orang-orang malah sibuk mengupayakan agar nama dan kehebatannya yang dikenal. Banyak orang lupa bahwa Tuhanlah yang lebih hebat. Dialah yang seharusnya dikenal dan mendapatkan kekaguman seluruh manusia. Tidak salah memiliki nama yang terkenal, tetapi keinginan untuk menjadi orang yang terkenal yang dilandasi oleh ambisi yang berpusat pada diri sendiri adalah sebuah kesombongan. Tuhan tidak menyukai kesombongan. Kisah Menara Babel merupakan kisah tentang kesombongan manusia yang bertujuan untuk mencari nama. Selain itu, kisah Menara Babel juga memperlihatkan sikap melawan kehendak Allah. Karena Allah merencanakan agar manusia ciptaannya itu memenuhi bumi, tetapi orang-orang yang terdapat dalam nats kita saat ini justru berencana untuk menetap di satu daerah saja. Kecakapan dan keterampilan manusia dengan teknologinya memungkinkan mereka mendirikan kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi usaha mereka membangun didukung dengan potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Dengan demikian, apa yang menjadi rencana dan ambisi manusia mendapat perhatian Allah dan jelas tidak sesuai dengan mandat yang ditugaskan atas hidup manusia. Manusia melawan apa yang menjadi ketetapan Allah bagi masa depan manusia itu sendiri. Akhirnya Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang sedang dibangun itu. Dia pun mengacau balaukan bahasa mereka. Kekacauan itu menyebabkan kerusakan yang luar biasa, di mana proyek pembangunan menara yang tinggi menjadi berhenti. Manusia tidak dapat berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lainnya. Mereka tidak dapat menyamakan pengertian saat mereka tidak dapat lagi berbicara dengan bahasa yang sama. Sebagai akibatnya, usaha mereka tidak terwujud. Pembangunan Menara Babel terhenti dan mereka terserah ke seluruh bumi. Tidak ada seorang pun yang sanggup melawan Tuhan. Keangkuhan dan kesombongan akan berakhir pada kegagalan dan bencana. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Justru sebaliknya, Tuhan mampu menggagalkan rencana hebat apapun milik manusia di bawah kolong langit ini. Kita tidak boleh terjebak pada pikiran manusia yang selalu merasa diri hebat dengan kemampuannya yang justru mendatangkan bencana. Tuhan dapat membuat kita gagal dan jatuh jika kita sombong, supaya dengan demikian kita hidup dalam kehendak-Nya. Yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan bukan kerajaan manusia dengan segala hawa nafsunya. Kita berkarya bukan untuk mengagungkan diri, melainkan untuk mewartakan keagungan Tuhan. Kendalikan diri supaya tidak sombong di saat kita mempunyai pengetahuan yang hebat dan bisa berkarya untuk kemajuan teknologi saat ini.
Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kepintaran kita, kehebatan kita menjadi kesombongan. Kita menjadi menyombongkan diri. Dan hati-hati, kita belajar dari nats ini bahwa kesombongan yang demikian hanya akan mendatangkan kegagalan dan bahkan bencana bagi kita. Dan kendalikan diri dari hal negatif di saat kita menikmati era kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan memang banyak mempermudah kehidupan kita, tetapi hati-hati memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Jangan sampai kemajuan teknologi saat ini kita manfaatkan untuk hal-hal negatif. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman. Engkau mengingatkan kami akan pengetahuan, kemajuan, dan teknologi. Engkau memberikan kami hikmah agar apapun yang kami miliki, kehebatan apapun yang Kau anugerahkan bagi kami, agar itu tidak menjadi kesombongan yang malah melawan kehendak. Dan biarlah tetap kami menjadi rendah hati. Dan biarlah pengetahuan yang hebat yang Kau anugerahkan bagi kami, keterampilan yang hebat, itu seharusnya menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama. Ingatkan kami selalu Tuhan, agar kami bisa memberikan diri kami ini untuk tetap berkarya, memuji, memuliakan nama. Jauhkan kami dari kesombongan, tapi biarlah kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Allah Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat dalam pergumulannya setiap hari dengan keinginannya masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik buat seluruh jemaat. Engkau memberikan damai sejahtera senantiasa di tengah-tengah keluarga. Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit. Engkau memulihkan kehidupan ekonomi jemaat-Mu supaya menjadi lebih baik. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa membimbing kami dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa di dalam surga, banyak hal yang kami inginkan. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan kami. Terlebih keadaan dunia saat ini yang dilanda pandemi COVID-19. Kami tidak bosan memohon kepada-Mu, tapi kami senantiasa memohon belas kasih Tuhan agar bencana ini itu cepat bisa diatasi di tengah-tengah dunia. Allah Bapa di dalam surga, demikian juga gereja-Mu. Kiranya Engkau memberkati semua pelayan di tengah-tengah gereja. Biarlah Engkau mencukupkan gereja dalam segenap pelayanan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji matuhata marende sian buku ende nomor 680 sada ayat sada. Dosa
pasada maruhata martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata nami, puji-pujian mardongan mulyati madipasahak rohan nami tujolom ale di bata alani pangiring-iring muboy di patu pahami partangyangan di bagasan bornginon di bagas nami masing-masing. Amang nabasa nungo hubigi hami bari tami na mengajar hotu hami asanggi madipake hami elektronikon tuna positif. Nang dia na posompe na patorakon bari tami itu hami selam tabay mga ipason dohot habisuhon. Asala asanggi marbungaran ma bari tam di dia portibyon. Tuhan martangyang do hami direncana ni huriam tuari-ari dan ngero asaho manapa tuluson. Suang-suangan do di bagasan boringinon na lemang nabasa di bokami di bagasan tangyang nami. Di ruas ni huriam mulai siya name mesa tu nama godang. Di dia pe maringanan seho manamadongani. Apa na direncana hon nami lemang nabasa seho manapa tuluson. Tuhan martangyang do hami di negara nami on mulai siya pimpinan atasan sa tu bawahan. Ho manapa tuluson galaho manamadongani nasi dale Tuhan. Asanggia na marhabiaran tu homa pemerintah namion. Amang nabasa mangido mangelek do hami tuho di ruas ni huriam na di bagasan persahiton. Mangido mangelek mahami amang sanggia leo mai pason. Asanggia boy marlas ni rohana sida mamuji do pasangapon guarmo na marmuliai. Amang nabasa martangyang do hami tuho akar ruas ni huriam di dia pemaringanan seho mana madongani na sida. Amang nabasa pardosa na godang rohami alani jumol masih dosa nami na godangi asa talup dope hami habaran ni pasu-pasum martangyang kami tuho holan mangasahon guarnya na Yesus Kristus Tuhan nami asima roham. Amin. Tapuji matuhata marende sian buku ende nomor 403 ayat 1 tambah ayat 2 laos papungu pelean. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.